bintang tamu lah ya. Bintang tamu Kak Fikri dari Gunadarma. Jurusannya, terus tahun berapa masuknya, kita tanyain langsung orangnya. Boleh Kak Fikri kenalin diri dulu. Oke, perkenalkan nama gue Fikri Muhammad dari channel Bekali, asik. Oke, di subscribe ya teman-teman. Subscribe juga nih si siapa? Jadi satu Juni. Oke. Terus abis itu gue masuk Gunadarma itu tahun 2015. Jurusan Sistem Informasi, lulusan tahun 2019, pas 4 tahun. Kalau boleh tahu, sistem informasi itu belajarnya apa aja, Kak? Kalau sistem informasi itu tentang kayak perkenalan perangkat sistem di perusahaan, terus kayak kita kan pasti kan bangun sistem di perusahaan itu pasti kita harus tahu alur-alurnya dari awal kita perencanaan sistem, habis itu planning sistem, perancangan, habis itu pembuatan, baru deployment. Itu kita harus belajar semua sistemnya, bagaimana rangkaiannya. Terus juga nanti kalau misalnya dari S1-nya itu sendiri paling kayak kita belajar bahasa pemrograman macam-macam sih, tapi cuman kulit-kulitnya aja gitu. Sekarang Kak Fikri lagi lanjut S2 nih, ambil apa? Paralel atau ambil jurusan lain? S2-nya sama, sistem informasi juga. Jadi kalau S2-nya magister manajemen sistem informasi. Oke. Kalau disuruh milih nih Kak, pilih S2 apa karir? Jawabannya apa nih? Waduh, S2 atau karir ya? S2 sih gue. S2. S2. Betul. Kenapa S2? Soalnya nih ya, bayangan gue tahun-tahun sekarang tuh S1 tuh kayak ya udah. Jadi pengalaman gue waktu di kantor itu kita malah saingannya itu sama anak-anak SMK SMA gitu loh. Jadi pas lu masuk karena kenapa mereka ngambil yang SMK? Pertama mereka murah. Mereka murah. Tapi SMK itu pengalamannya dia itu langsung terjun ke dunia kerja pas dia lagi PKL. Lebih sering SMK yang diambil dibandingkan di SMA. Gitu kalau di bidang IT ya. Tapi kenapa gue lebih milih S2? Karena rate kita nanti untuk di perusahaan itu lebih tinggi dibandingkan kita di S1 gitu. Oke, tapi kan Kak Fikri juga sekarang kerja juga bukan? Iya. Ya, jadi kalau bisa disuruh pilih, dua-duanya berarti bisa dong sih, sejalan. Bisa, alhamdulillah sih. Bisa. Alhamdulillah. Soalnya kan IT kan susah bisa tuh kayak berbarengan gitu. Bisa. Makanya gue kadang kalau dari kantor tuh pulang cepet, izin pulang cepet. Pak, saya ada kuliah gitu. Bilang aja nggak apa-apa. Diizinin berarti ya sama kantornya. Malah mereka bilang gitu, Fik, kalau lo misalnya udah lulus S2, ajuin ke kita ya. Nanti kita naikin jabatan sama gajinya gitu. Oke, teman-teman semua. Jadi Kak Fikri ini S2 juga. Nah kan sekarang tuh lagi rame banget anak-anak IT dari film startup, nonton gak sih Kak? Nah, jadi kita bakal kepoin dulu pertama dari S1-nya Kak Fikri, jalur masuk ke Gunda, terus akomodasi, biaya kuliah, sama prospek kerja. Jadi kita tanyain dulu jalur masuk di Gunadarma itu kayak gimana Kak? Kalau di gue waktu itu, jadi waktu itu pengalamannya gue masuk Gundar, gue telat. Jadi kan kalau misalnya SMA itu kan pasti kan ada jalur kayak SNMPTN gitu-gitu ya. Yang swasta ada, yang negeri ada. Nah gue gak ngikutin sama sekali itu dua-duanya. Karena waktu itu gue pengen sekolah ke Jerman. Cuman waktu itu gak jadi. Jadi gue kayak ngambil jalur yang reguler biasa. Daftar. Cepet sih prosesnya kalau waktu itu. Daftaran, abis itu disuruh masuk tes ujian. Nah dari hasil tes nanti itu lu ntar ditentuin dari grade-grade-nya. Misalnya ada grade C, B, A, A+. Dari grade-nya itu sendiri itu nentuin biaya lu masuk. Semakin gede grade lu, semakin semakin murah potongannya. Itu. Alhamdulillah gue dapet A+ waktu itu. A+. Itu nilai tes berarti ya? Nilai tes masuk Gundar. Oke. Nilai tes ke Gundarnya.
Untuk kalau masuk swasta berarti kayak ujian gelombang 1, gelombang 2 gitu berarti bukan? Betul. Terus kalau ujian masuknya tuh misalnya gelombang 1 kayak apa ya? Uang pangkal atau uang kuliahnya lebih murah gitu. Apa tadi dari nilai tesnya nggak pengaruh gelombangnya? Kalau Kalau di gelombang sih Gunadarma. enggak. Kalau gelombang sih enggak kita. Cuman terpengaruhnya itu di grade. Semakin bagus grade lu, semakin gede juga potongannya. Dan kadang potongannya itu bisa bertahan sampai akhir semester. Oke, itu di tes tiap semester apa gimana, Kak? Tesnya itu cuma di awal. Misalnya lu tes kali masuk di Gundar, habis itu lu dapet grade A, grade A-nya lu itu bisa bertahan sampai potongan grade A lu itu bisa bertahan sampai akhir, sampai semester akhir. Gitu. Oke. Biaya kuliahnya berarti per jurusan beda dong ya, Kak? Beda banget, beda banget. Kalau di Gundar itu ada 2 nggak sih fakultasnya kayak teknik sama sosum gitu? Fakultasnya sih banyak sekarang. Apalagi kalau gue tahu tuh yang sekarang ada yang baru lagi, ada fakultas kedokteran, fakultas perhotelan juga ada, itu yang baru tuh. Tapi kalau untuk fakultas intinya, apa sih kayak pasti kan setiap kampus itu kan orang-orang pada tahu apa sih keunggulan di kampus. Nah kalau fakultas di Gundar itu keunggulannya itu ya itu bidang IT dari si sistem informasi itu sama di fakultas sama jurusan informasi teknologi, 2 itu yang paling diincar kalau di Gundar. Oke, itu biaya kuliahnya berapa Kak? Dari kayak misalnya uang pangkalnya, terus UKT-nya gitu berapa kalau di Gundar? Kok berapa ya gitu ya? Kalau nggak salah uang pangkal gue 25 apa ya? 25. 25 juta. Iya, Pas 25. masuk berarti ya. Pas masuk. Terus apa nih uang per semesternya berapa Kak? Kalau semester itu yang tadi gue bilang tergantung dari grade-grade lu. Lu dapat grade apa. Kalau gua pertama kali masuk 11 juta itu dari semester. Tapi gua ngajuin beasiswa. Jadi gua waktu itu ngajuin beasiswa dari semester 1 akhirnya gue dapat potongan 50%. Wah. 50%, jadi gue cuma bayar 6 juta sampai semester 4 kalau nggak salah gue 6 juta. Habis itu gue stop beasiswa karena gue harus ikutin kegiatan macam-macam tuh, UKM segala macem. Jadi kegiatan kampus gue tuh kayak terbengkalai gitu, gue ketinggalan pelajaran segala macam. Ya udah gue stop beasiswa. Akhirnya lanjut lagi di semester 5 bayar dengan harga normal. Itu sekitar 11 jutaan. Semester 6 udah mulai turun tuh. Semester 6 mulai turun, 10, 7, semester 7 juga udah mulai turun. 8 apa 7 gitu gue dapet. Semester 8 7 juta juga. Tapi walaupun semahal itu kita udah nggak bayar wisuda. Oke. Jadi jadi yang menurut grade itu ininya uang UKT-nya apa ya, uang per semesternya bukan uang masuknya Kak. Uang semester. Jadi uang masuknya tuh semua 25 apa dari 25. gelombang? 25. Sampai sekarang 25 apa udah naik Kak? Naik sih ya kayaknya. Kayak sedengar gue tuh kayaknya naik, tapi nggak jauh-jauh banget. Dan dia itu nggak ada biaya pas kita skripsi itu, dia nggak ada biaya. Kan gue kalau dengar dari kampus lain kan dia ada biaya skripsi, biaya dosen, itu pasti ada tuh. Nah kalau gue udah nggak ada, gue tinggal ya udah bimbingan aja udah. Terus per ini nggak ada uang kayak kan dihitung per SKS gitu, udah semua itu 11 juta? Udah. Dan sistem SKS-nya itu paket. Kita nggak bisa otak-atik, kita tinggal print SKS, ya udah, lu 4 tahun di situ. Gitu. Terus tadi dapat beasiswa apa tuh Kak? Swasta ada beasiswa berarti ya? Ada. Waktu itu gue dapat beasiswa karate. Apa namanya? Gue ngajuin di Depok waktu itu. Jadi itu dia ada 2 macam beasiswa. Apa namanya? Kenapa gue pilih? Jadi gue disuruh pilih mau yang full apa yang setengah. Kalau yang setengah itu persyaratannya minimal lo harus juara nasional.
Tapi kalau yang full, lu harus juara internasional. Dan IPK harus dipertahankan 3,25. Itu harus. Itu yang internet apa yang dunia? Semua. Oh, Kalau IPK semua itu harus. Tapi gue masih nahan. Akhirnya gue bilang sama nyokap gue, mah coba nasional dulu. Ada gue yang internasional ada, cuman gue gak mau. Keren. Gue gak mau, soalnya gue takut banget terikat sama kampus. Gue tuh gak mau ribet soalnya orangnya. Emang ini ya persyaratannya beda kalau yang full gitu, lebih mungkin harus apa gitu? Enggak, soalnya mereka tuh ngasih tahu, oke, IPK segini harus dipertahankan, kami kasih beasiswa segini, tapi lu harus ikut pertandingan apapun. Misalnya Gunadarma nurunin karate nih, Fik lu turun ya udah gue harus turun. Mau nggak mau, pertandingan apapun itu gue harus turun. Gitu. Itu yang full. Mau full, mau setengah tetap. Oh, oke. Terus abis itu, berarti kan otomatis gue udah masuk UKM-nya karate dong di situ. Nah, gue harus tetap ikut UKM-nya itu juga. Mau itu UKM-nya, ayo ikut kami, kayak terus habis itu dia menggalangkan dana keliling-keliling kelas. Nah, gue nggak bisa kayak gitu. Bukannya gue nggak gimana-gimana. Jadi kadang kita disuruh ikut kayak gitu, tapi harus skip kelas. Nah, gue nggak mau. Makanya gue stop. Gitu. Stop di semester berapa itu tadi? 4. Semester 4. Oke, berarti dari semester 1 sampai semester 4, Kak Fikri ikut semua kegiatan yang diwajibin kampus. Bener banget. Keren. Bener banget gue. Udah pinter IT, pinter bela diri. Asik. Aduh. Asik. Oke, kita lanjut ke biaya kuliah deh, Kak. Biaya kuliahnya itu tadi berarti cuma uang pangkal, terus sama uang per semester. Ada biaya lain lagi nggak, Kak? Biaya lain nggak ada, setahu gue sih nggak ada, karena gue nggak, ada, tapi kalau orang-orang pengulangan tuh, tapi kan gue nggak pernah ngulang. Nggak pernah gue ngulang. Terus berarti IPK-nya dari semester 1 sampai lulus deh 3 koma. 3 nggak pernah nyentuh 2 loh. Jadi pinter dong ya, biasa kan anak-anak itu kayak 2 koma tuh udah tinggi. Wah, itu perjuangannya susah itu naikinnya, anjir, susah banget. Berarti dari awal harus ngepacu ini ya, berarti pacu IPK. Harus dari awal semester lu kalau misalnya udah dapet 350, wah itu udah harus dipertahanin. Soalnya di Gundar itu naik susah, turun gampang. Dah. Nggak di Gundar aja, Kak. Oh iya, berarti semua ya? Semua. Iya. Turun gampang banget, naiknya susah banget. Kayak susah banget, parah. Pokoknya kalau kayak awalnya IPK udah tinggi tuh ngebantu kalau misalnya kayak jatuh di belakang gitu. Benar. Gue hampir tuh pernah sekali, hampir banget menyentuh 2, udah 3,10. Wah, anjir itu deg-degan banget gua. Aduh, jangan. Akhirnya yang dapat C gitu-gitu gue perbaikin, tapi nggak ngulang. Gitu. Oke, kalau ngulang berarti bayar SKS-nya ya? Iya, betul, bayar SKS, nanti ngulangnya di semester selanjutnya. Tapi misalnya lu ngulang di semester ganjil, lu harus ngulang lagi di semester ganjil. Misalnya semester 3, lu ngulang di semester 5 gitu. Berarti jalur masuknya juga ada jalur prestasi, bener kan, Kak? Ada. Semester jalur prestasi, jalur reguler, jalur yang apa? Yang PTS itu tuh. PTS. PTS. Udah ya itu ya. Sama aja ya. Oh, ada lagi satu lagi namanya, kalau misalnya sekolahnya beruntung tuh kadang Gunadarma itu ada ngadain tryout gitu sebelum ke universitas kan. Nah, kadang kalau misalnya bagus nilainya itu kadang dikontak sama Gundarnya gitu. Itu berarti kerjasama antar sekolah apa Gundar yang ngontek? Kerjasama antar sekolah. Nanti kalau misalnya nilainya tryoutnya bagus, kadang suka dikontekin gitu. Mau nggak masuk Gundar, nilai kamu bagus, ntar dapat potongan segini gitu. Oke, terus yang jalur prestasi itu apa aja jalur prestasinya, Kak? Jalur prestasi ada yang non akademik sama akademik, 2 itu. Kalau akademik dari nilai? Kalau akademik, kalau menurut gue sih ya mau non akademik sama akademik kayaknya dari tingkatan kejuaraannya deh. Berarti kayak olimpiade gitu ya? Iya, tingkatan kejuaraan, lu juara berapa gitu. Oke.
berarti teman-teman atau adik-adik nih yang mau dari SMP sih harus disiapin ya, kayak harus punya prestasi selain di sekolah, nilai sekolah gitu. Kan kayak Kak Fikri ada prestasi bela diri gitu ya. Asik. Non akademik ketaruhnya gue. Oke. Asik guys. Itu mulai dari kapan, Kak? Gue karate dari SD kelas 3. Dari SD. Tuh, siapin aja deh teman-temannya dari SD. Dari kelas 3 gue. Kalau prestasi yang kayak Hafizul Quran gitu ada nggak, Kak, di Gundar? Berarti itu ketaruhnya apa namanya? Non akademik kan? Mm-mm. Tapi Akademik. Itu ketaruhnya maksudnya akademik. ada nggak gitu di Gundar? Di provide nggak sih Gundar? Makanya tadi yang gue bilang itu tergantung dari apa namanya? Tergantung dari tingkatan kejuaraannya dan apakah dari prestasinya ini tersedia nggak di UKM Gunda Dharmanya ini gitu. Oke. Misalnya kayak dia prestasi akademik di bidang kejuaraan fisika kimia gitu-gitu masih ada UKM-nya. Makanya kan untungnya alhamdulillah gue waktu itu non akademik UKM karate ada tuh di kampus itu gitu. Makanya gue kurang tahu nih kalau misalnya dia kejuaraan misalnya kayak Al-Qur'an apa segala macem. Soalnya sih setahu gue ada kayak apa tuh UKM agama gitu kan, pasti kan ada tuh, ada mungkin taruhnya ke situ gitu. Oke. Jurusan terhitsnya berarti ini ya, Kak, uh, teknik informatikanya. Jurusan komputer sama ini bagian psikologi sama ekonomi itu hits tuh. Hits. Situ. Kenapa bisa hits itu, Kak? Waduh, gimana ya? Kalau di Gundar itu kan terkenal kan IT-nya sama misalnya grade-nya itu IT-nya itu ya istilahnya nomor satunya lah. Ini ikoniknya Gundar tuh IT. Tapi karena dia udah nge-expand seluruh apa namanya jurusannya, jadi tuh rank nomor 2-nya itu antara psikologi atau enggak bagian ekonomi itu pasti rame gitu. Oke, itu rame mungkin karena lulusannya prospek kerjanya bagus atau Benar, betul. Oke. Kalau jurusannya Kak Fikri sendiri sistem informasi, ya bener ya? Itu belajarnya lagi apa, Kak? Boleh dijelasin nggak? Jadi kayak ada yang mau masuk jurusan informasi, ada gambaran nih belajarnya. Kalau gua waktu itu kita pelajarin bagaimana cara buat sistem. Habis itu kita pelajarin macam-macam bahasa pemrograman. Tapi nggak semuanya kita pelajarin, kayak ya udah misalnya bahasa pemrograman A ini kayak gini. Kita coba. Habis itu udah pindah ke B. Ini pemrograman kayak gini. Nah, sisanya itu kita explore sendiri gitu. Terus di Gunadarma itu jarang ada PKL, kita nggak bisa magang apa segala macem karena kita disibukin dengan kegiatan kampus sendiri. Nanti ada kegiatan lab dan hampir seluruh jurusan itu harus ada labnya, harus ada lab komputernya karena itu basic banget gitu. Walaupun psikologi, walaupun ekonomi itu pasti ada belajar lab komputer karena di Gunadarma itu berpikir kayak lo harus bisa, walaupun setidaknya lo harus bisa pegang komputer apapun itu. Makanya kadang gue waktu itu pernah jadi asisten lab. Gue nggak tahu nih ngajarin anak ekonomi, tapi gue harus tahu bagaimana main pivot gitu-gitu. Gue nggak tahu karena emang jurusan gue nggak ngajarin kan. Tapi gue harus ngajarin anak ekonomi. Ya udah akhirnya gue nge-explore sendiri. Kenapa bisa kepilih jadi asisten, Kak? Jadi kalau kayak gitu, nah kalau di Gundar itu lu bisa peluang nyari duit sendiri di kampus. Walaupun gak seekspektasi gede-gede banget nilai fee-nya. Cuman lu bisa nambah pengalaman lu di situ. Jadi di Gundar itu dia selalu setiap tahun itu buka lowongan di berbagai macam-macam. Kayak gua asisten lab sistem informasi. Terus ada asisten lab apa namanya fisika, kimia, TI, itu banyak. Ekonomi juga ada labnya, itu banyak. Terus ada bagian pendaftaran, itu juga bisa kita sebagai mahasiswa sendiri juga bisa gitu. Oke. Berarti itu ini ya daftarin diri. Oke.
Lanjut tadi bahas apa ya? Oh, pelajaran. Pelajaran sistem Nah, nih Kak, kan kita orang awam. Sistem tuh sistem apa Kak? Kita kan nggak ngerti IT nih. Sistem tuh sistem apa? kayak kita kan sistem informasi. Apa sih itu sistem informasi itu kayak pengenalan apa ya ngasih taunya ya? Gue juga bingung ngasih taunya. Pokoknya sistem informasi itu kalau misalnya di Gunadarma, lu bukan 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 kayak lu harus coding mulu enggak ngoding sih ngoding cuman tapi awalnya doang cuman lu lebih kayak merancang ini sistem kita harus buat kayak gimana analisis juga terus pokoknya kita lebih ke sistem analisisnya deh istilahnya kayak kita yang lebih sering ketemu klien ini loh gue mau buat kayak gini ntar kita analisis nanti kita lempar ke anak TI gitu istilahnya gitu logiknya. Lebih ke software gitu Kak. Betul, software. Software atau hardware gitu ya? Kita lebih ke software. Kalau TI itu lebih ke hardware. Oh, oke. Kalau tadi bahasa apa itu bahasa pemrograman itu misalnya kayak yang sekarang tuh apa yang lagi hype banget tuh Python gitu, R gitu-gitu yang dipelajari. Kalau di awal itu masih kayak Visual Basic, VB, Pascal, C++, PHP. Nah, Hmm, kalau udah di akhir itu bisa bisa Python, Java, gitu-gitu. oke. Berarti nanti semester berapa tuh? Semester 5 atau 6 jurusan nggak nanti kayak konsentrasinya pilih lagi atau dari awal sama? 1 sampai 5 itu kita belajar biasa normal sesuai dengan SKS. 6 itu ada namanya apa sih namanya? Kayak kayak prasidang skripsi gitu loh. Hmm. Itu di semester 6. Itu semester 6. Kalau jadi kita kayak buat sendiri kayak kita skripsi aja gitu. Kita buat mau buat apa misalnya mau buat web. Oke, buat web. Ntar buat penulisannya dari bab 1 sampai bab 4. Itu beneran kayak skripsi, tapi judulnya bukan skripsi. Praskripsi gitulah pokoknya, tapi ntar juga ada sidangnya gitu. Oke, maksudnya itu Itu ini nggak apa maksudnya itu di konsentrasi ada pilihan dari kampusnya atau kita yang milih untuk kalau itu nggak ada. Kita tetap karena kita paket, kita tinggal ngikutin aja udah. Jadi pas di S1 itu lu nggak ada pemfokusan, nggak ada. oke. Jadi kalau misalnya lu pilih fakultas ekonomi, ya udah lu situ ekonomi sampai selesai. Misalnya fakultas SI, ya udah masuk aja udah terus sampai akhir. Tapi begitu. Tapi kalau lu mau skripsi di semester 8, lu harus lulus skripsi di semester 6 gitu. Syaratnya Oke, begitu. maksudnya ininya kak topiknya itu dipilihin kampus apa kayak Topik tema penulisan kita maksudnya. ya ya. Tema penulisan sih kita sendiri. Tapi kalau misalnya kayak gitu paling Bu saya mau nulis ini. Kita ngomong sama dospem kita kan. Bu saya mau nulis ini. Kita jelasin semua segala macam, dia ACC sama dia, ya udah lanjut. Tapi kalau enggak ya kita pikirin lagi temanya mau apaan. Oke oke. Gitu. Kalau Kak Fikri sendiri kemarin sampai tugas akhir itu milih apa? Konsentrasinya lebih ke apa? Waktu praskripsi gua waktu itu buat web travel. Web travel macam traveloka gitu. Tapi full bahasa pemrogramannya pakai PHP natif full itu. Terus yang kedua pas deskripsinya tugas akhirnya itu gue buat profil perusahaan industri kayu dan dia bisa pesan produk di dalamnya itu gitu. Bedanya cuman sama-sama profile company, cuman yang di akhir itu gue upgrade jadi kita bisa mesen produk-produk apa aja gitu loh. Gitu. Berarti itu lebih kayak ini bukan Kak full apa ya? Full stack ya? Iya sih. Full stack. Iya. Web apa Dan front end sama back end bisa. dua-duanya itu. Widih, keren-keren. Makanya kalau di Gundar tuh begitu. Karena mereka kan cuma ngajarin bahasa pemrograman di kulitnya aja. Sedangkan kita di skripsi itu kan mesti harus nge-explore lebih. Makanya kita nge-explore sendiri. Kadang makanya gue nggak ada beberapa hal yang nggak diajarin Gunadarma. Makanya kita harus explore sendiri gitu. Lo harus pergi ke perpus, baca-baca segala macam harus kayak gitu.
Kalau disuruh nge-explore sendiri, berarti nanti ada fasilitas nggak dari kampus untuk diskusi atau ya diskusi Ada, sama ada. dosen gitu, dikasih. Biasanya tuh kalau semester 6 yang preskripsi itu lu fokus kan untuk nyusun penulisan lu. Itu kita kadang banyak banget hari lowong. Nah, hari lowongnya itu kita gunain kayak kita searching, terus kadang kita ke perpus. Kalau perpus yang lengkapnya itu ada di Depok dan itu gede banget, perpus Depok. Kalau gue kan kampus gue kan di Kalimalang. Kadang gue kalau itu ke perpus Kalimalang, kalau nggak lengkap ya ke Depok gitu. Sama sih di semester 8 juga gitu kan. Udah nggak ada kegiatan kampus, udah tinggal nyusun skripsi, ya udah gitu aja. Banyak lowongnya. Oke. Gitu. Ininya berarti dosennya gampang diakses gitu, maksudnya kayak gampang dihubungi nggak, apa kayak susah kalau explore sendiri nih kan disuruhnya. Tergantung masing-masing dospem. Hmm. Biasanya tuh ada yang susah karena sibuk kan. Ada yang ya 24 jam bisa, ada tuh. Macam-macam sih kalau dospem sih kayak gitu. Tergantung dospemnya. Nggak ada yang sok sibuk gitu ya? Enggak. Nggak ada ya? Oke. Wah, gila aja kayak gitu. Itu mah udah buat stres mahasiswa itu mah. Jangan deh. Kak Fikri, domisilnya di mana Kak? Gue di Bekasi. Oke, Bekasi. Kampusnya berarti yang di. Bekasi juga, Kalimalang. Oke, kalau misalnya nih ada teman-teman gitu atau junior-junior yang mau ke Gundar, ke kan kuliah ke Gundar itu kampusnya ada berapa? Ada Ada di banyak. Depok kalau nggak salah ya. Ada banyak banget kampus Gundar. Ya Allah. Kalau misalnya, dari awal pendaftaran itu pasti udah dipilih. Kita disuruh pilih. Kita mau kampus mana misalnya. Kalau misalnya lu berdomisili di sekitaran Depok, ya pilih Depok. Tapi kalau misalnya domisilinya sekitaran Jakarta Timur atau Jakarta mana lah, yang deket banget sama Bekasi, ya mendingan Bekasi. Gitu. Soalnya juga banyak, ada yang di Salemba, ada yang di Kelapa Dua, ada yang di Depok. Cuman dari masing-masing kampus itu, misalnya ada Depok nih, Depok itu di kode kampusnya itu D kampusnya. Dia ada D1, D2, D3, D4 banyak. Sama kayak di Kalimalang. Kalimalang kan J itu ada J1, J2, J3, J4, J5. Jadi kalau misalnya lu masuk ke kampus, bisa-bisa ya lu pindah-pindah kampus. Misalnya lu dari hari Senin lu di J1 di Kalimalang. Nanti bisa hari Rabu lu pindah ke J2 ke Caman. Habis itu ntar lu praktek ada di J5 di Cakung kayak gitu. Itu jauh-jauh nggak Kak jaraknya? Lumayan. Lumayan. Kalau di Kalimalang itu kalau Bekasi itu lumayan. Tapi kalau di Depok itu kan deket-deketan ya kampusnya. Karena kan emang gede, fasilitasnya juga banyak kayak begitu. Jadi enak kalau di Depok. Cuman kan kalau gue kan jauh banget dari rumah ke Depok tuh jauh banget. Jadi ya udah gue pilih Kalimalang aja. Untuk semua tempat pasti ada semua jurusannya gitu, nggak ada yang misalnya kalau teknik di Depok, di Kalimalang gitu, nggak. Semua ada, semua kampus ada. Untuk saat ini ada, cuman labnya itu kadang kita harus benar-benar ke sana gitu. Oke. Kalau misalnya Kak ada yang kan yang kuliah di Gundar nih bukan dari Jabodetabek aja nih. Kalau misalnya ada yang mau kuliah dari luar Jabodetabek nih, akomodasinya gimana? Kayak dari mungkin kos-kosannya, terus kayak ada transport dari kampusnya nggak gitu Kak? Kalau yang dari gue tahu, gue juga ada temen gue sendiri, dia tuh asli Palembang. Dia asli Palembang, dia ngekos di dekat-dekat Gundar, itu sekitar berapa ya? Gopeh apa? 500.000 nggak salah. 500.000 apa 600. Tapi dia bayarnya itu per tahun, gue lupa per tahunnya berapa. Kalau akses sih alhamdulillah sih enak. Kalau misalnya yang anak ngekos di sekitaran Kalimalang dan ngambil kosan deket kampus, itu bisa naik angkot. Paling cuma 2 menit lah. Tapi kalau di Depok juga ada angkot. Tapi ada juga yang bener-bener deket kampus tuh, ada tinggal jalan kaki doang gitu. Pihak Gundar ada nggak dorm gitu dari Gunadarma gitu? Asrama belum ada sih setahu gue. Belum ada sih setahu gue. Oke.
Kalau transport dari kampusnya sendiri ada nggak, Kak? Kayak sepeda mungkin atau bus kampus? Bus kampus hanya untuk dosen. Oh, Iya sih, ada berarti ya? tapi buat dosen doang. Tapi kalau lu kerja di kampus, terus lu jadi kayak misalnya admin kampus, itu lu bisa manfaatin itu. Itu lu bisa untuk manfaatin untuk naik bus kampus. Gratis apa bayar? Gratis, itu gratis. Oh, oke. Misalnya kita kosan nih, kita ngekos pasti kan lebih sering banyak lowongnya anak ngekos kan, soalnya kan aduh mau ngapain nih, mendingan lu kerja, mendingan lu nawarin diri di situ. Habis itu lu naik jadi admin, udah deh naik bus kampus, enak. Iya bener ya. Iya, ngeluarin duit lagi. Oke, berarti Gunar belum provide dorm atau asrama. Oke. Belum. Oke. Terus kalau kosannya sendiri itu variatif berarti ya harganya. Biasanya sih tergantung besar gedenya, Jaraknya. apa enggak, jarak juga, kamar mandi di dalam apa di luar gitu. Tapi biasanya untuk mahasiswa sih murah. Pergaulannya di sana gimana, Pak? Kalau pergaulannya sih memang sih kalau pergaulan anak-anak kampus sih ya kita tahu lah open banget kan. Open, benar-benar open. Memang ada yang perokok, ada yang nongkrong-nongkrong gitu-gitu sih emang ada. Cuman itu sih tergantung dari diri sendiri. Kalau gue lebih baik gue milih gue sih emang orangnya saklek, suka canda-canda, cuman gue tetap pilih yang bagian nerd-nerdnya gitu-gitu. Apa karena pikir anak IT jadi nerd? sorry. Gue sih gak mau berpikiran begitu malah. Gue takutnya orang berpikir, aduh gue anak IT, ntar gue disangka nerd, terus ntar dia pendiam gitu-gitu. Yeah, Enggak, yeah. makanya gue bawel orangnya. Gue bawel, suka ngomong gitu. Tapi kalau misalnya pergaulan sih jangan takut. Cuman pasti lu semakin besar kan pasti kan diarahin pergaulan lu yang baik kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya nggak baik ya lu setidaknya bisa cepat notice, oh ini nggak baik buat gue gitu. Oke. Tadi udah bahas dosen, PKL, magang nggak ada berarti kan di Gundar ya, Kak? Belum. Itu karena nggak boleh karena emang padat jadwal kuliahnya. Padat banget. Jadi kita difokuskan kegiatan kampus. Untuk semua jurusan apa jurusannya Kakak aja? Kayaknya sih ada beberapa yang ngadain magang. Kayak perhotelan pasti kan ada tuh perhotelan. Kita harus terjun ke lapangan segala macam, ngadepin customer kayak gimana. Tapi kalau di jurusan gue SI itu nggak ada. Okay. Lu bisa magang dengan lu nge-apply sendiri, tapi lu harus bagi waktu antara kampus lu sama magang lu gitu. Karena kan nggak official dari Gundar. Gitu. Oke. Berarti nggak diwajibin ya sama kampus? Nggak. Makanya gue waktu itu lebih pilih untuk kerja di dalam kampus aja dibandingkan gue harus magang keluar. Soalnya kalau misalnya kita kerja di dalam kampus, orang yang nge-hire kita yang di dalam kampus itu nyesuaiin jadwal kampus kita, jadi enak gitu. Kerjanya sesuai kebutuhan mereka aja, harinya hari apa, karena kan mereka kan udah lihat jadwal kampus kita gitu. Salary-nya gimana kalau magang di kampus? Ya mahasiswa lah gitu lah, yang penting bisa jajan. Iya. Gitu deh. Oke. Dosennya gimana Kak? Dosennya tadi udah sempat dibahas dikit. Dosen pelajaran nih berarti ya. Dosen dari awal deh sampai tugas akhir. Dosennya tuh ada yang enak, ada yang muda, ada yang asik, ada yang nggak asik, ada yang pelit, macem-macem. Pokoknya banyak banget dosen-dosennya. Kan swasta nih, apa dosennya nggak kayak baik semua gitu kan? Swasta kan bayarnya juga mahal. Bener nggak sih? Enggak, itu nggak berpengaruh sama kita. Kalau di Gundar tuh lebih ditekan otak lo harus berpikir, lo harus mikir. Ini gimana. Makanya kita dipadetin dengan jadwal yang begitu padat, benar-benar padat. Oke. Gitu. Kita waktu nongkrong aja itu nggak ada. Ada sih, ada ya di kampus lagi lowong gitu. Paling kita kalau nongkrong pas lagi nggak ada dosen, dosennya nggak bisa datang gitu.
Sama lah ya, semua kampus. Sama. Makanya aduh, kita disibukin sama kegiatan kampus soalnya, pelajaran kampus. Gitu. Tugas akhirnya gimana Kak? Tugas akhirnya di semester 7, 8. Oh iya, ada semester 3,5 nggak? Kalau 3,5 tahun gitu. Kalau di jurusan Kakak deh. Kalau 3,5 sih nggak ada. Itu kan karena kan kita sistemnya SKS-nya itu dipaketin. Jadi lu semester ini 16 ya udah 16. Ntar besok 18. Udah lu nggak bisa nambah, nggak bisa kurang. Gitu. Tapi ada namanya program Sarmak di Gundar. Jadi lu dalam waktu 4 tahun kalau nggak salah ya. 4 tahun itu lu udah dapat 2 gelar, S1, S2 langsung. Program Sarmak namanya. Sarmak. Gue lupa tuh cara ngajuinnya gimana. Ada di Depok kalau nggak salah cara ngajuinnya. Durasinya sama 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Teman kerja gue itu ada. Dia S2. Bener-bener S2. Ah, lu S2? Seumuran sama gue tapi kok bisa gue bilang gitu. Gue Sarmak, Fik. Oh iya, Sarmak. Dan itu IPK-nya benar-benar tinggi. Gitu. Sarmak itu apa Kak kepanjangannya? Aduh, apa ya? Gue lupa, cuy. Karena Sarmak Gunadarma. Mana ya? Gue lupa. Sarmag. Singkatan dari Sarjana Magister. Oh, Sarmak. Yaitu program fast track atau percepatan di mana jika bisanya untuk mendapatkan gelar 1 dan S2, S1 dan S2 butuh waktu 6 tahun. Nah, ketika mengikuti program ini, kita akan lulus S1 dan S2 dalam waktu jangka 4 atau 4,5 tahun. Oke. Itu biaya kuliahnya sama nggak Kak? Apa beda? Waduh, gimana ya? Kayaknya Nggak sama tahu. deh kayaknya deh. Sama deh kayaknya. Cuman IPK-nya itu yang harus tinggi. IPK itu harus tinggi. 36 atau enggak 37. Wow. Itu ntar dulu diseleksi di semester 3 apa kalau nggak salah. 3 apa? Iya, 3. Oh, oke. Nanti diseleksi. Kita daftar apa dari kampusnya nih yang kayak diseleksi? Kita daftar. Oh, daftar. Terus diseleksi dari nilai kita. Oke. Biasanya itu gitu. Ntar masuknya itu mulainya itu di semester 5. Oke. Terus untuk ini Kak, udah ngobrolin semuanya. Gimana prospek kerjanya dari Gundar? Prospek kerjanya sangat-sangat baik. Anda apalagi kalau misalnya masuk ke perusahaan IT, pas masuk semua isinya orang Gundar juga. Mas Gundar? Iya Mas, emang kenapa Mas? Gue juga alumni, wajay gue bilang gitu. Gundar lagi, masih gitu. Banyak banget, apalagi kalau lu orang IT. Itu sangat-sangat, wah itu sangat, gimana ya, sangat menjanjikan lah menurutku ya. Gitu. Tapi kalau jurusan lain, ada. Gue suka lihat tuh di LinkedIn tuh banyak juga yang, oh ini anak ekonomi, anak psikologi, Gunadarma. Alhamdulillah sih bagus prospeknya sih. Cuman gue balikin lagi sama diri sendiri. Lu ngapain aja di kampus, pengalamannya apa aja yang lu dapet gitu. Itu sih. Berarti ini enggak kayak misalnya kampus gitu. Jadi kayak karena kampusnya, tapi karena skill kita juga berarti dong ya. Iya, itu juga pasti dilihatin. Dia cuma pasti ngelihat, oh lulusan Gunadarma. Dan pasti dilihatnya lagi itu skill dan pengalaman lu. Kemampuan lu udah ngapain aja. Lu udah ngapain aja sih selama lu ngampus gitu. Gitu sih. Soalnya pasti kan yang dilihat itu kan pertama kampus. Habis itu IPK. Itu pasti dilihat dulu. Makanya kan kadang kalau kita nge-apply pasti kan minimal IPK berapa. Kalau yang S1 minimal IPK berapa. Baru nanti kalau itu misalnya udah selesai tuh, misalnya tahap IPK udah lewat, dia tuh bodo amat dengan biodata lu yang cewek apa segala macam namanya siapa itu, dia bodo amat. Dia pasti langsung kayak pengalamannya apa nih, dia udah ngapain aja selama kampus. Makanya kalau bisa pas lagi kampus itu ya lu
kayak tadi gue bilang, kerja sambil ngampus itu udah Pak nilai plus banget buat lo. Makanya waktu itu gue pernah 2 kali kerja di kampus sama kerja di waktu itu gue Asian Games gue jadi volunteer. Gue jadi volunteer di Asian Games. Makanya waktu itu gue sempat interview kan, dia bilang, ini kamu volunteer Asian Games sambil kampus? Iya Bu. Oh bagus, ini sebagai nilai plus soalnya kita bisa membagi waktu antara ngampus sama kerja gitu. Kemarin di Asian Games sebagai apa Kak? Volunteer bagian System Information Center kalau nggak salah. Iya, System Information Center. Itu jadi gue harus benar-benar ngarahin manajer coach dari negara lain untuk ini prepare schedule pertandingan, statistik segala macem. Nanti kalau misalnya dia butuh apa, ntar gue bantuin. Adalah yang badannya gatel-gatel lah. Bayangin, itu kan sistem informasi buat pertandingan ya. Dia datang nyamperin gue dan bilang, dan dia ngomongnya bisik-bisik. Dia ngomong pakai bahasa Inggris dan dia bilang gini, Fikri, bisa temenin saya ke UKS nggak? Kenapa Pak? Gue bilang gitu. Kenapa Pak? Iya, saya semalam nggak tidur di Wisma. Dia bilang gitu. Karena saya nggak mau. Saya tidur di hotel. Tapi tiba-tiba pas bangun, selangkangan saya merah semua dan gatal. Anjir, gue bilang. Oh iya. Gue ketawa aja. Orang India. Ngomongnya gitu berarti ya. Fikri, please help me. Iya. Dan dia ngomongnya bisik-bisik. Oh iya. Fikri, can you help me? Dia bilang, udah habis itu gue samperin. Oh emang tahu-taunya kasurnya dia itu berjamur. Kayak gue tanya, ini hotel mana? Lu nginepnya di mana? Gue bilang gitu. Jadi jadi ini ngurusin yang bagian kesehatan juga. Iya. Dan kadang ada dari country lain minta dong video pertandingan, nih ntar gue kasih ini, ntar gue kasih gini gitu, enak. Oke, berarti channelnya banyak nih dong teman dari luar kemarin. Ada alhamdulillah, tukar kontak sama coach. Ada gak yang muda Kak? Ada orang Jepang kalau nggak salah tuh gue dapet. Cowok. Iya itu coach Jepang gue dapet. Coach Jepang, terus habis dapet atlet Jepangnya cewek. Wih. Iya, pas gue lihat ya udah punya anak. Astagfirullahaladzim, jangan skip. Gitu. Oke. Keren juga pengalamannya. Siap. Ini gue berasa interview kerja ya. Sorry. Oke. Anak IT nih, salary-nya berapa Kak kalau start pertama kali kerja? Salary pertama S1 ya. S1 itu bisa 5-6. Oke. Tergantung dari jabatan apa yang lu pegang. Kalau gue lulusan pertama itu, karena kan gue kan nggak terlalu basic banget sebagai orang developer ya. Gue nggak terlalu kental banget di coding. Jadi gue waktu itu pertama daftar di perusahaan cloud sebagai helpdesk engineer itu sekitar 5-6 lah. Oh, lumayan juga ya. Lumayan. Buat untuk awal tuh udah enak banget. Berarti itu juga tergantung pengalaman, semakin lama gitu kita pengalamannya, gajinya naik. Pasti. Pengalaman lu banyak, skill lu banyak, terus macam-macam pemrograman apa aja yang lu bisa, itu semakin daya jual lu ke HRD itu makin tinggi. Gitu. Tapi nggak memungkiri nih, biasanya tuh banyak banget nih orang-orang yang baru fresh graduate dengan skill banyak, habis itu menawarkannya ke HRD itu nggak ngira-ngira. Banyak tuh, gue pernah banget tuh dapat cerita dari kayak gitu dari HRD gue. Dia IPK-nya 35.
tapi kemampuan skillnya itu memang belum kan, memang belum. Cuman dia ada lah basic-basicnya. Dan dia range-nya itu nawar di 8 sampai 9 fresh graduate. Memang sih ada beberapa perusahaan, cuman dia maksa di perusahaan gue waktu itu, dan akhirnya dia buat kayak bad impression gitu di kantor. Jadi ya udah. Maksud gue kalau misalnya emang fresh graduate, gue tahu kita kan bayar kuliah mahal, skill kita mahal. Cuman kita juga harus menempatkan diri dengan posisi yang baik gitu. Oke. Kan kalau nggak salah nih ya, isu-isunya kalau di luar tuh bilang kalau anak IT itu gajinya gede. Pernah mungkin ada yang bilang gajinya itu 2 digit. Itu bener nggak sih anak IT fresh graduate 2 digit gajinya? 2 digit. Anak fresh graduate. Anak IT fresh graduate. Makanya yang tadi gue bilang itu tergantung dari pengalaman lo. Kalau misalnya lu selama kampus lu udah punya pengalaman berapa tahun kerja, jangan kan kerja, lu dalam kampus itu lu punya pengalaman nge-build sistem apa, terus habis itu lu punya jasa, misalnya gue jasa developer Android lah atau apa segala macam, itu bisa aja. Oke. Gitu. Gampang lah nyari duitnya mah, insya Allah. Tergantung orangnya sendiri, tergantung dari diri sendiri. Gundar kan swasta, pasti tahu lah. Berapa sih harga outfitnya anak-anak Gundar sih? Anak Gundar nih, berarti anak Gundar ya, bukan gue. Semua anak kakak juga. Oke, kalau dari gue sih ya baju gue mah itu doang tiap hari kampus. Dia pakai kaos biasa. Palingnya ini nyebutin harga nih, apa gimana? Iya misalnya mungkin brandnya dari harganya. Ya paling ini sih H&M terus habis itu. Biasanya sih yang riuh mah cewek ya. Cowok enggak. Cowok dikit yang hype tuh dikit. Kalau di Gundar ya, karena kita tahu harga kuliah sendiri tuh mahal. Jadi kadang ada yang ya udah pakainya kaos-kaos gitu-gitu aja. Ada juga yang memang anak tuh ada. Anak sultan. Ada yang tiap hari bawa mobil tuh ada aja dah. Tapi biasanya kalau yang benar-benar stylish banget sih emang kebanyakan cewek. Emang nggak bisa dipungkiri sih cewek. Oke. Nah, apa ya? Kenapa Kak tuh pilih Gundar? Sampai S2-nya lanjut lagi di Gundar gitu. Tadinya gue mau di Binus. Cuman kan ya memang dia juga bagus IT-nya Binus. Tapi harganya pun lebih mahal. Mahal di Binus. Jadi ya udah, karena gue ngincer IT, Gundar juga lebih bagus juga IT-nya. Cuma harganya ya insya Allah terjangkau sedikit lah. Ya udah, jadi gue milih Gundar. Dan kenapa gue milih S2 lagi di Gundar? Karena ntar udah, misalnya lu alumni Gundar nih. Lu bakal dapet beasiswa alumni untuk lanjut S2. Gitu. Berapa persen? Kalau misalnya lu instan nih, lu lulus, lu langsung daftar S2. Itu lu langsung dapat potongan 50%. 75% dari seluruhnya. Jadi lu sampai 4 semester S2 lu cuman total bayar 21 juta. Dari 4 semester 21 juta. Iya, 21 juta. Lu bagi aja deh itu, bagi sampai lulus. Sampai lulus. Wow, murah dong ya. Sampai lulus. Gua aja sampai lulus nih S2 cuman bayar 26 juta. Itu udah semua. Udah. Beneran itu? Iya. Enggak, maksudnya kayak uang masuknya gitu berapa enggak? Enggak ada. Ada. Karena alumni. Oh, oke. Kalau misalnya orang reguler biasa dari luar itu pasti ada uang pangkalnya, uang masuknya. Oke. Gitu. Cukup terjangkau. Itu jurusannya Kak Fikri aja apa all jurusan? All, semua alumni. Oke, murah ya. Maksudnya bukan terjangkau. Iya.
Makanya gue lanjut langsung. Tapi gue nggak langsung waktu itu. Gue lulus September. Wisudanya November. Abis itu gue kerja. Daftarnya lagi tuh tahun ini. Tahun kemarin. Agustus kalau nggak salah. Makanya gue dapat potongan 50%. Gitu. Jadi gue total sampai lulus 26 lah. Oke. Keren juga ya. Jadi kalau misalnya dibagi per semesternya itu bisa 6,4-an. Gitu. Kemarin sempat tes di ini nggak Kak? Sempat tes di negeri PTN? Enggak, gue nggak nyobain sama sekali. Wih. Karena gue waktu itu emang kan abang gue kan kuliah di Jerman S1-nya. Kuliah di sana. Nah, tadi goalnya juga gue mau nyusul ke sana. Cuman waktu itu visa gue nggak turun. Akhirnya gue ya udahlah S1-nya aja dulu di sini kan. Taunya lulus S2-nya kok murah gitu kan. Murah. Ya udah S2-nya di sini. Tadinya gue S2 mau di UI. Cuman uang pangkal itu mahal banget S2. Berapa tuh Kak? Gue kemarin dapat 40. Itu untuk jurusannya Kakak apa? Emang semua jurusan gitu? Buat jurusan gue. Itu anak IT tuh mahal. UKT-nya berapa? UKT itu apa ya? Semester ya? Iya, semester. Semesternya itu hampir sama kayak gue S1, 12, 11. Pemodar kan gue sama aja kayak S1 ya. Kagak deh makanya. Ya udah gue akhirnya ambil alumni beasiswa alumni di Gundara. Terus ijazahnya ngejual nggak sih kalau S2 di Gundar? Pasti. Gitu. Oke. Terakhir deh nih Kak, tadi kan udah S2 apa karir? Ternyata bisa bareng, bisa beriringan. Terus terakhir nih untuk anak-anak milenial, karir dulu apa merit dulu? Aduh, pertanyaannya. Gue juga belum merit, guys. Iya. Karir dulu lah, Bray. Kenapa karir dulu? Karir dulu. Kalau gue ya, di pandangan gue itu gak usah lah lu merit buru-buru apa yang mau dikejar sih gitu kan istilahnya. Karir dulu aja, lu settle, lu ready, baru lu nikah gitu. Jadi kan kalau cowok sih, kalau gue sih begitu, tapi kan kalau cewek kan kadang kan ada aja ya yang lebih muda dinikahin sama yang lebih tua karena yang lebih tuanya lebih ready. Biasanya kan begitu tuh. Nah kalau gue gue sama cewek gue kan seumuran, jadi sama-sama punya target di tahun berapa kita nikah. Karena kita udah nggak Joms lagi berarti ya. Anjir, enggak lah. Kemarin tuh kayak nggak salah Kak Vito bilang Kak Vito sedang mencari pasangan. Iya. Udah dapet. Waktu di IE itu ya masih sekarang sih udah, alhamdulillah. Cuman dia juga fokus ke karir juga, makanya kita punya target sama untuk nikahnya tuh sekitaran umur 27 lah, untuk ngejar karir dulu, tabungin ready baru. Makanya gue bilang, aduh jangan buru-buru nikah, mau kemana? Kalaupun kiamat juga ya udah nggak usah nikahnya ntar aja pas kehidupan selanjutnya. Iya. Gitu. Oke. Thank you banget Kak Fikri. Sami. Sukses terus ya. Gue doain gue juga Kak. Siap. Makanya saling support aja. Oke. Sehat-sehat selalu. Keep in touch ya Kak. Jangan sombong. Kau udah jadi YouTuber, amin. Gak lah, gila lo. Gak lah, ngapain sombong. Thank you Kak. Ya, thank you. Bye. Assalamualaikum. Salam.